Pernahkah Anda bertanya, apa yang membuat suatu hubungan bertahan sangat lama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Wahyu Mirza. Semoga yang menonton hari ini mudah rezekinya, banyak rezekinya, dan berkah rezekinya. Hari ini saya akan memaparkan kenapa hubungan yang bertahan sangat lama. Ini adalah sebuah introspeksi diri kepada kita yang sudah memiliki pasangan, agar kita bisa bertahan dengan sangat lama. Yang pertama adalah kita adanya komunikasi yang kuat antara pasangan kita, baik wanita dan pria, memiliki memiliki komunikasi yang sangat kuat, yang terarah, terukur. Selanjutnya adalah sebuah kepercayaan. Ini metode kepercayaan, komunikasi. Ini adalah salah satu faktor pelengkap bahwa hubungan itu adanya hal-hal yang seharusnya pernah dilakukan bersama. Ini adalah rahasia. Hubungan langgeng ini ada rahasia yang harus Anda utarakan. Jangan pernah Anda menyembunyikan sebuah rahasia, sekecil apapun, apalagi rahasia besar. Kenapa? Ini adalah membentuk jati diri Anda. Ketika Anda berbohong sekali saja, itu tidak akan bertahan lama. Percayalah apa yang saya katakan hari ini. Faktor lain adalah konsisten dalam berjanji. Ada kalanya Anda berjanji hidup semati dengan dia, tetapi dia yang belum meninggal sudah kawin lagi atau apapun ceritanya. Ini adalah janji. Jangan jauh-jauh janjinya. Janji yang harus Anda tepati saja. Itu membuat dia akan menumbuhkan komunikasi dengan psikologis yang baik. Ini berbeda cara sudut pandang yang saya pikirkan, mungkin berbeda dengan cara pandang Anda. Tapi kita punya satu kesamaan, yaitu menciptakan hubungan dengan pasangan kita menjadi lebih baik, bukan menjadi lebih buruk. Banyak janji, komunikasi tidak ada, kepercayaan tidak ada. Jelas itu tidak akan sesuai dengan ekspektasi Anda. Jelas itu akan melahirkan sesuatu yang saya rasa itu tidak akan bertahan dengan lama. Saya ingin membahas juga masalah hubungan langgeng antar konflik. Konflik antar negara saja ada, apalagi konflik di dalam rumah tangga. Ironis, konflik yang di kecil menjadi hilang, yang besar menjadi kecil, dan kecil menjadi hilang. Konflik itu yang harus diredam sedini mungkin. Kita harus belajar dari kesalahan. Kita harus belajar dari apa yang dia perbuat yang tidak menyenangkan pasangan kita. Mungkin ada pasangan kita yang tidak suka merokok, bau rokok atau apa, ya kan? Tapi kita demi dia, kita berhenti merokok. Itu salah satu faktor penunjang bahwa ada sesuatu yang harus aku relakan. Ada sesuatu yang harus aku berhentikan demi kesehatanku dan demi kesehatan dia.
Ini salah satu faktor bahwa meredam konflik. Kenapa? Di saat beras tidak ada di rumah dan Anda sedang menghisap rokok, lebih mementingkan rokok daripada beras. Ini sebuah contoh, jangan marah dulu. Jangan marah dulu, ya kan? Ini sebuah contoh yang ingin saya utarakan kepada Anda, ya kan? Misalnya beras habis, bang, beras habis, ya. Tapi rokok ada. Nah, rokok dengan harga yang 30 ribuan seharusnya sudah dapat 1 kilo beras. Tapi yang diusahakan bukan berasnya di dalam rumah tangga, tetapi rokoknya. Ini ego. Disinilah konflik bertambah. Disinilah konflik bermunculan. Disinilah konflik yang sulit untuk diredam. Percayalah, jika Anda selalu mengatakan keegoisan Anda, mempertahankannya, jangan menunggu waktu yang terlalu lama. Anda tidak akan bisa meredam konflik seperti itu. Banyak hal yang ingin saya katakan: menghargai, terima kasih, maaf, tolong. Itu kata-kata yang mujarab buat saya. Di saat ada orang yang meminta pertolongan dan setelah itu mengucapkan terima kasih, atau kebalikannya, kita begitu juga meminta tolong kepada orang dan kita ucapkan terima kasih, minta maaf jika kita salah, tapi bukan salah yang sengaja mau berbuat salah. Selanjutnya kita minta maaf, bukan sedemikian, abang-abangku ya. Selanjutnya ingin saya katakan adalah belajar adil pada diri sendiri dan pada pasangan kita. Kita akan menginginkan kebahagiaan. Ada yang mengatakan seperti ini: semuanya harus adil. Apakah untuk diri kita sendiri? Apakah untuk orang lain? Yang maksud orang lain ada pasangan kita. Kita ingin menyenangkan hati kita, mungkin dengan memakan seblak, dengan memakan gado-gado favorit. Pikiran kita akan tenang. Kita butuh, dengan penghasilan kita yang minim, katakanlah berapa, bisa saya katakan 1 jutaan, itu 500 ribu untuk diri kita, 500 ribu untuk pasangan kita. Sewajarnya ingin saya katakan seperti itu. Ini kita bersikap adil. Kenapa ingin saya katakan seperti itu di dalam konten saya? Karena kenapa? Kebahagiaan itu muncul dari diri kita, bukan dari orang lain. Ketika kita sudah bahagia, dengan happy dengan keadaan kita, maka kita bisa menyenangkan orang lain. Sedangkan kalau kita tidak happy, tidak bahagia pada diri kita, bagaimana kita bisa menyenangkan orang lain? Itu fakta. Makanya ingin saya katakan keadilan di sini. Makanya tidak wajarlah keadilan itu. Jika tidak adil, maka ada yang bentrok, kan seperti itu. Maka ada yang diributkan. Nah, Anda paham maksud saya? Paham, ya kan? Kita perlu keadilan. Dengan semua yang ingin saya utarakan tadi, komunikasi, kepercayaan, konflik, pasangan, kebahagiaan, keadilan yang kita inginkan, semuanya akan membentuk psikologis kuat dengan pasangan kita. Tindakan kasih sayang bisa kita ciptakan dengan mudah. Ini bukan masalah uang yang ingin saya katakan, tapi masalah menyenangkan. Di saat hari-hari yang libur atau apa, kita bisa menyenangkan perasaan pasangan kita. Kita bisa meredam konflik dengan pasangan kita. Itu jauh lebih baik.
ketimbang kita mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Uang sebanyak-banyaknya. Tapi ingin saya katakan, kita bisa meredam apa yang orang lain tidak dapatkan. Itu yang ingin saya katakan di konten saya. Karena hubungan langgeng ini banyak faktor, banyak sebab. Kalau Anda tidak percaya, nonton sampai habis. Kalau Anda nonton setengah-setengah, mungkin nggak akan dapat ilmu yang ingin saya utarakan. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.